Muslim percaya bahwa Isra dan Mi'raj adalah dua bagian dari perjalanan ajaib yang dilakukan Nabi Muhammad dalam satu malam. Isra adalah perjalanannya dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa atau Temple Mount di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanannya dari Yerusalem ke surga. Menurut narasi dari literatur Islam, perjalanan malam ini terjadi sekitar tahun 621 Masehi atau setahun sebelum Hijrah. Di tahun itu, Nabi Muhammad mengalami masa-masa sulit. Aku baru saja kehilangan istriku, Khadijah. Dia adalah pendukungku yang terutama. Tidak lama sebelum itu, pamanku Abu Talib meninggal dunia. Dia adalah pelindung terbesarku. Itu adalah kerugian besar bagiku. Selain itu, sebagian besar orang Quraisy tidak menyukaiku dan menolak Islam. Untuk menghibur diri, Nabi Muhammad mengunjungi sepupunya, Ummu Hani. Dia adalah putri pamannya, Abu Talib. Nabi mengaguminya. Dia bahkan mencoba melamarnya di masa lalu, tetapi Abu Talib menolaknya. Assalamualaikum wahai Ummu Hani. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Rupanya, suami Ummu Hani, Hibarah, saat itu sedang tidak ada di rumah. Karena itulah Nabi Muhammad berani bermalam di rumahnya. Saat fajar, Nabi membangunkannya untuk melakukan sholat subuh. Ummi Hani, bangun. Kemudian mereka melakukan sholat berjamaah. Setelah mereka melakukan sholat, Nabi bercerita tentang perjalanan malamnya. Wahai Ummu Hani, aku sholat bersamamu tadi malam. Kemudian aku pergi ke Yerusalem dan sholat lagi di sana, dan sekarang aku telah kembali dan melakukan sholat subuh di sini bersamamu. Benar begitu. Engkau pergi ke Yerusalem dan kembali ke sini hanya dalam semalam saja. Aku akan memberitahu orang-orang tentang pengalaman ilahiku tadi malam. Sebentar ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong jangan beritahu orang-orang tentang ini. Karena mereka tidak akan percaya dan akan mengejekmu. Namun Nabi tetap berangkat ke Masjid Al-Haram untuk mengumumkan pengalamannya. Di sana, dia bertemu dengan musuhnya Amr ibn His al-Mas tetapi dia memanggilnya Abu Jahal atau bapak kebodohan karena dia membencinya. Apa kabar nih? Ya, aku dibawa untuk melakukan perjalanan tadi malam ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Menurut tafsir Yusuf Ali di Quran, Surah Al-Isra, ayat 1, bahwa Masjid Al-Aqsa yang disebut di ayat itu tentunya adalah kuil Solomon di Yerusalem. Kuil Salomon pertama dibangun di abad 10 sebelum Masehi, dan yang kedua di tahun 516 sebelum Masehi. Oh, Yerusalem begitu jauh. Namun kau sudah berada di sini, di antara kami sekarang. Bolehkah aku memanggil umatmu, untuk memberitahu mereka tentang perjalananmu itu? Silakan. Wahai orang-orang Bani Kapetik terbalik Bebin Luai, kemarilah, Muhammad ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Ya, aku tadi malam dibawa untuk melakukan perjalanan ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Engkau pergi ke Yerusalem, dari tempat tidur Ummu Hani. Apa? Lalu kau sudah kembali lagi di sini pagi ini? Apakah kau terbang atau gimana sih? Tidak, aku mengendarai hewan putih terbang bernama Burak. Dia lebih kecil dari bagal dan lebih besar dari keledai. Langkahnya menempuh jarak sejauh yang bisa dilihatnya. Wah, benarkah? Ya. Jibril dan aku terbang dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Aku berdoa di Bait Al-Maqdis dengan semua nabi lainnya.
Bercanda nih. Mereka semua datang untuk menemuimu di Yerusalem. Setelah itu, Jibril membawaku ke langit pertama. Jibril meminta penjaga untuk membukakan gerbang untuk kami. Penjaga itu berkata, "Siapa kamu?" Dia berkata, "Jibril." Dikatakan, "Siapa yang bersamamu?" Dia berkata, "Muhammad." Ditanya, "Apakah misinya sudah dimulai?" Dia berkata, "Misinya telah dimulai." Jadi gerbang dibuka untuk kami. Dan di sana aku melihat Adam, yang menyambutku dan berdoa untuk kebaikanku. Wow, kau bertemu Adam. Kemudian aku dibawa ke langit kedua. Pintu gerbang dibukakan untuk kami. Dan di sana aku melihat dua saudara sepupu, Yahya dan Isa, yang menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Apakah ini benar? Kayaknya tidak. Di surga ke-6 aku melihat Musa, yang menyambutku dan berdoa untuk kebaikanku. Kemudian aku dibawa ke langit ke-7 dan aku bertemu Ibrahim. Kemudian aku dibawa ke Sidrat Al-Muntaha, dan aku melihat pohon bidara yang tidak boleh dilewati siapapun, dan daunnya seperti daun kuping gajah dan buahnya seperti kendi. Pohon itu diselubungi dengan perintah Allah, ia berubah-ubah, dan tidak ada makhluk Allah yang dapat menggambarkannya karena begitu pohon itu begitu indah. Lalu aku bertemu Allah di singgasananya. Al-Quran, Surah At-Talaq, ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit, berlapis-lapis, demikian juga untuk bumi. Perintah ilahi turun di antara mereka sehingga kau dapat mengetahui bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu dan bahwa Allah pasti meliputi segala sesuatu dalam pengetahuan-Nya. Menurut Al-Quran dan hadits, ada 7 lapis bumi, dan di atas bumi ada 7 lapis langit, dan di atas langit ada singgasana Allah. Allah mengatakan perintahnya 50 sholat setiap hari dan malam bagi umat muslim. Setelah itu aku turun dan bertemu Musa, yang berkata, Apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu? 50 sholat setiap hari. Umatmu tidak akan mampu melakukan 50 sholat setiap hari. Aku mencoba pada orang-orang sebelum masamu. Aku harus berurusan dengan Bani Israel dan itu sangat sulit bagiku. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah kepadanya untuk mengurangi beban umatmu. Jadi aku kembali, dan jumlahnya berkurang 10. Apa yang diperintahkan untuk Anda lakukan? 40 kali sholat setiap hari. Itu masih terlalu banyak. Kembalilah dan mintalah kepadanya untuk mengurangi beban umatmu. Jadi aku kembali, dan jumlahnya berkurang 10. Proses bolak-balik terus terjadi hingga turun menjadi sholat 5 waktu setiap hari. Itu masih terlalu banyak. Kembalilah kepada Tuhanmu untuk menguranginya lebih banyak lagi. Aku telah berkali-kali meminta sampai aku merasa terlalu malu. Aku terima dan tunduk pada keputusannya. Ketika aku pergi, aku mendengar suara berkata, "Aku telah menyatakan perintahku dan telah mengurangi beban para penyembahku." Setelah itu aku kembali pulang ke sini. Itu tidak mungkin. Butuh waktu sebulan dari sini untuk pergi ke Yerusalem. Dan kau bilang kau bolak-balik hanya dalam waktu semalam. Terbang sama burak. Banyak umat Islam yang meninggalkan Islam pada hari itu karena tidak percaya dengan perjalanan malam Nabi Muhammad. Ketika mereka bertemu Abu Bakar, mereka berkata, Pernahkah engkau mendengar apa yang dikatakan temanmu? Dia bilang bahwa dia pergi ke Bait Al-Maqdis dan kembali ke Mekah hanya dalam 1 malam. Apakah dia mengatakan itu? Ya. Ya. Jika dia memberikan kesaksian begitu, maka itu berarti dia mengatakan yang sebenarnya. Engkau percaya bahwa dia pergi ke Syam dalam 1 malam dan kembali ke Mekah sebelum pagi? Ya, aku percaya padanya, bahkan tentang sesuatu yang lebih dari itu. Aku percaya dia menyatakan wahyu yang datang kepadanya dari surga. setelah itu, Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah,
Tolong beritahu aku bagaimana bentuk Bait Al-Maqdis karena aku sudah pergi ke sana. Nabi menceritakan apa yang dilihatnya kepada Abu Bakar. Engkau mengatakan yang sebenarnya. Aku ingat memang seperti itulah bentuknya. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Sejak saat itu Abu Bakar dikenal sebagai As-Siddiq, artinya, orang yang jujur. Namun, ada sedikit kejanggalan dari keterangan mereka. Kuil Bait Al-Muqaddas, atau kuil kedua di Yerusalem, telah diruntuhkan pada tahun 70 Masehi atau lebih dari 500 tahun sebelum klaim kunjungan pribadi mereka ke sana. Selain itu, tidak ada masjid yang pernah dibangun di Yerusalem saat itu. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dibangun pada 691 Masehi, atau 59 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi, itu bukan masjid yang disebutkan Nabi dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Lantas, bangunan ibadah apa yang sebenarnya ia kunjungi, masuki, dan lakukan sholat sebelum naik ke surga? Karena bangunan itu tidak pernah ada, kita tahu bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar berbohong ketika mereka menjelaskan bagaimana bentuk Bait Al-Muqaddas. Karena Al-Isra tidak pernah terjadi, maka Al-Mi'raj juga tak pernah terjadi. Seluruh cerita hanyalah fiksi belaka. Baik Quran maupun hadits hanya mengarang saja tentang peristiwa ini, dan keduanya tidak dapat dipercaya sebagai informasi yang dapat diandalkan tentang kehidupan Muhammad dan umat muslim yang terawal. Bisa jadi para pemuka Islam menyisipkan surat Al-Isra ayat 1 dalam Al-Quran setelah mereka membangun Masjid Al-Aqsa. Orang-orang muslim itu tanpa malu dan dengan licik menambahkan kisah-kisah ke dalam teks Al-Quran dan menyampaikannya sebagai wahyu dari Tuhan. Kisah Isra Mi'raj menjelaskan bahwa alasan umat Islam sholat 5 waktu adalah karena Muhammad mengaku pernah menunggangi burak ke surga. Karena cerita ini terbukti tidak benar, lagi pula tiada bukti sejarahnya. Alasan sebenarnya Muslim sholat 5 kali sehari dan berwudu, mungkin karena Muhammad sangat terlibat dalam okultisme Sabi'in. Melalui 4 kerabatnya, kultus Sabian tampaknya memiliki begitu banyak pengaruh dalam kehidupan sehari-hari Muhammad, sehingga beberapa orang di sukunya sendiri menyebut Muhammad sebagai orang Sabi'in. Di dalam Quran, Muhammad mencantumkan kaum Sabi'in, tepat di samping kaum Kristen dan Yahudi. Umat Sabi'in berdoa 5 kali sehari dan melakukan wudu. Muhammad hanya meniru ritual agama sebelumnya dan menerapkannya ke Islam agama barunya. Dalam Sirah Al-Nabawiyah, Ibn Hisham menulis, Honafa, atau Ahnaf, adalah sebuah kelompok kecil yang dimulai ketika 4 orang Sabi'in di Mekah setuju, keempatnya adalah Zaid bin Amru bin Nafil, Waraka bin Naufal, Ubaidullah bin Jah, dan Uthman bin Al-Huwarid. Keempat Sabi'in itu semuanya berhubungan dengan Muhammad. Waraka bin Naufal dan Utsman bin Al-Huwarid adalah sepupu Khadijah. Ubaidullah bin Jah adalah sepupu dari pihak ibu Muhammad. Muhammad menikahi jandanya, Ummu Habibah. Semua ini mengungkapkan hubungan erat antara Muhammad dan kaum Sabi'in terkemuka. Kisah tawar-menawar jumlah sholat dari 50 menjadi 5 jelas diambil dari Kejadian 18 ayat 23-32. Dalam pasal itu, Tuhan mengungkapkan rencananya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan kota-kota tersebut. Abraham meminta Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Misalkan ada 50 orang benar di dalam kota. Apakah engkau akan tetap menghancurkan tempat itu dan tidak menyelamatkan 50 orang benar yang ada di dalamnya? Jika aku menemukan di Sodom 50 orang benar, aku akan mengampuni seluruh kota itu demi mereka. Tawar-menawar berlanjut sampai ayat 32. Oh, janganlah engkau marah, dan aku meminta lagi untuk terakhir kali. Misalkan 10 orang baik ditemukan di sana. Demi 10 orang itu, aku tidak akan menghancurkannya. Kalian lihat proses tawar-menawar dalam kitab Kejadian, dari 50 menjadi 10 orang saleh. Sangat mirip dengan proses tawar-menawar dalam hadits Bukhari dari 50 hingga 5 sholat. Jelas bahwa kisah Bukhari diambil dari Kejadian 18 ayat 23-32. Karena tidak ada satupun bukti sejarah yang mendukung peristiwa Isra Mi'raj, maka kisah Nabi Muhammad dan beurak terbangnya hanyalah hayalan belaka, seperti kisah Aladdin dan lampu ajaibnya, atau Alibaba dan karpet terbang ajaibnya.